Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, rekan-rekan semua, apa kabarnya pada hari ini? Nah, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Maisita Math. Nah, kita sudah sampai di part yang ke-9. Bagi Bapak Ibu yang belum menyaksikan dari part 1 sampai part 8-nya, silahkan cek linknya pada deskripsi. Jadi pada part 9 ini saya akan kembali untuk melanjutkan pembahasan soal yang berdasarkan kisi-kisi pretest PPG dalam jabatan untuk bidang studi matematika. Baik Bapak Ibu, silahkan disimak videonya sampai selesai, tapi jangan lupa sebelumnya untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada part yang ke-9 ini saya akan membahas beberapa soal yang sering muncul di soal pretest PPG maupun di soal UP PPG. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jumlah bilangan kelipatan 2 dan 3 antara 200 dan 400 adalah A 9.900, B 13.200, C 19.600 atau D 19.800. Jadi sebelum kita mencari berapa jumlahnya, kita cari dulu ada berapa banyak bilangan kelipatan 2 dan 3 antara 200 dan 400. Nah, di sini kita pakai dengan rumus UN. Kelipatan 2 dan 3 adalah 6 ya. Jadi kita cari bilangan kelipatan 6 antara 200 dan 400. Diperolehlah suku pertamanya atau A-nya itu 204, kemudian UN-nya 396. Dengan pakai rumus UN diperolehlah nilai N-nya itu sama dengan 33. Berarti banyaknya bilangan kelipatan 6 antara 200 dan 400 itu ada 33. Nah Bapak Ibu, untuk soal yang seperti ini, cara cepatnya itu bisa kita dengan cara seperti ini. Jadi bilangan kelipatan 2 dan 3, kelipatan 2 dan 3 itu adalah 6 antara 200 dan 400, sehingga caranya kita seperti ini. 200 kita bagi dengan 6, hasilnya sama dengan 33,33. Itu harus kita bulatkan ke bawah menjadi 33. Kemudian 400 kita bagi 6, hasilnya sama dengan 66,67. Ini setiap bilangan yang koma ini harus kita bulatkan ke bawah menjadi 66, sehingga diperolehlah 66 dikurang 33 sama dengan 33. Begitu untuk mendapatkan N-nya. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlahnya. Kita menggunakan rumus SN. Jumlah 33 suku adalah S33, sehingga diperolehlah rumusnya SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. 33 per 2 sama dengan A nya tadi 204, UN nya 396, sehingga diperolehlah hasilnya yaitu 9.900. Baik, soal yang berikutnya. Jumlah semua bilangan asli antara 20 dan 140 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2 adalah A 1530, B 1540, C 1550 atau D 1560. Jadi yang pertama kita cari dulu berapa banyak bilangan yang habis dibagi 3 dulu. Yang habis dibagi 3 dulu. Kalau kita pakai rumus UN itu didapat banyaknya bilangannya atau N-nya itu 40. Kalau kita pakai cara yang kedua tadi, 20 dibagi 3, 6,67, kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Kemudian 140 kita bagi 3, 46,67, kita bulatkan ke bawah juga menjadi 46, sehingga N-nya 46 dikurang 6 sama dengan 40. Nah, bebas ya Bapak Ibu mau pakai cara mana yang Bapak Ibu anggap lebih simple. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlahnya. Pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. A-nya itu adalah 21. Kemudian UN-nya adalah 138, sehingga diperolehlah nilai S
S40-nya yaitu 3180. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mencari yang tidak habis dibagi 2, itu berarti kita mencari KPK 3 dan 2. KPK 3 dan 2 adalah 6, sehingga kita cari yang habis dibagi 6 ataupun yang kelipatannya 6. Berarti kalau pakai rumus UN itu diperoleh N-nya 20. Kalau pakai cara yang kedua juga sama, caranya seperti tadi, didapat juga nilai N-nya 20. Kemudian kita mencari jumlahnya pakai rumus SN, sehingga diperolehlah yaitu S20-nya adalah 1620. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita akan mencari jumlah bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2. Caranya kita kurangi. 3180 dikurang 1620 sama dengan 1560. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik Bapak Ibu, kita ke soal yang berikutnya. Banyak bilangan 3 digit yang dapat terbentuk dengan faktor primanya 2, 5, dan 7 adalah A5, B6, C7, D9 atau E10. Jadi di situ ada beberapa bilangan ya yang terbentuk dari faktor primanya 2, 5, dan 7. Yang pertama itu 2 kali 5 kali 7 itu sama dengan 70, hanya 2 digit sehingga tidak memenuhi. Kemudian yang kedua 2 pangkat 2 kali 5 kali 7, kita tahu 4 kali 5 kali 7 itu hasilnya adalah 140, berarti memenuhi 3 digit. Nah, sehingga dicoba satu-satu, diperolehlah yang banyak bilangan 3 digit yang terbentuk dari faktor primanya 2, 5, dan 7 itu ada 7 bilangan. Nah Bapak Ibu, untuk soal yang seperti ini ada cara yang keduanya. Nanti Bapak Ibu silahkan yang mana yang lebih simpel menurut Bapak Ibu. Nah untuk cara yang kedua ini, pertama kita cari dulu KPK 2, 5, dan 7 yaitu 70. Kemudian di sini soalnya adalah bilangan 3 digit. 3 digit yang terkecil adalah 100. Kita bagi dengan 70. 100 dibagi 70 adalah 1,42. Kemudian 3 digit yang terbesar adalah 999. Kita bagi dengan 77 adalah 14,27. Jadi kita cari bilangan antara 1,42 sampai 14,27 yaitu 2, 3, 4 sampai 14. Nah, kemudian kita cari dari bilangan tersebut yang terbentuk dari faktor prima 2, 5, 7 atau 2 saja, 5 saja, 7 saja, atau 2 dengan 5 atau 2 dengan 7. Yaitu diperolehlah yang pertama 2, kemudian 4 itu 2 kali 2, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 8 yaitu 2 pangkat 3, kemudian 10 itu dapat dari 2 kali 5, kemudian 14 2 kali 7, sehingga ada 7 bilangan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada video yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.